Baiklah teman-teman, kapan pihak kiri akan mengerti bahwa para Islamis atau bahkan Islam bukanlah teman mereka? Kita tahu ini. Orang-orang kiri mendukung hak-hak LGBTQ. Mereka mendukung pemberdayaan perempuan. Dan mereka masih belum sadar ketika para pencari suaka dari dunia ketiga yang lahir dari budaya migran Islam yang penuh nafsu datang ke barat dan memperkosa perempuan. Mereka masih belum melihatnya. Kau bilang mereka membunuh kaum gay. Kapan kamu akan belajar? Satu-satunya hal yang mereka miliki, satu-satunya hal yang mereka andalkan adalah kebencian bersama mereka terhadap Barat atau peradaban Barat. Karena kaum kiri percaya bahwa dunia yang diciptakan oleh pria kulit putih, pria Eropa kulit putih yang membangun dunia ini, dunia tempat kita hidup, dunia MRI. Mesin dan mobil, kereta api dan pesawat, perjalanan luar angkasa, AI, dan internet. Orang kulit putih yang menciptakannya. Jadi, dan mereka menciptakan tatanan kapitalis di mana kamu dan aku bisa menjadi sekaya mungkin dan meningkatkan taraf hidup orang-orang kita, anggota keluarga kita. Mereka yang menciptakan ini, oke? Itu bukan merendahkan peradaban lain. Mereka juga hebat, kamu tahu. Kekaisaran Persia kuno, orang-orang India dan bangsa Sumeria, Akkadia, Persia, dan Mesir. Mereka semua hebat di zamannya masing-masing. Tapi sekitar 300 tahun terakhir telah dibentuk oleh orang kulit putih. Tapi entah kenapa, beberapa keturunan dari orang kulit putih ini membenci Barat. Mereka begitu membenci diri mereka sendiri, sampai-sampai mereka rela bersekutu dengan orang-orang yang tidak hanya ingin menghancurkan peradaban Barat, tapi juga ingin membunuh mereka. Jadi inilah kenapa kita menyebutnya virus pikiran woke. Ini memang virus pikiran. Tapi kamu bertanya, tapi yang tidak bisa kamu pahami adalah kapan mereka benar-benar akan belajar. Mereka tahu ada kaum gay yang mendukung Gaza. Ada kaum gay yang mendukung Gaza. Lalu sebenarnya semua kaum kiri, entah kamu gay atau tidak, mereka mendukung Gaza. Tapi apa yang mereka lakukan di Gaza? Seperti apa masyarakat atau peradaban yang akan mereka ciptakan? Orang-orang ini tidak akan bertahan di sana, bahkan 1 menit pun. Jadi kamu berharap mungkin ketika mereka pergi ke sana, seperti yang kita katakan, deportasi mereka ke Gaza, kita bilang deportasi mereka ke Mesir atau Pakistan atau Bangladesh atau ke Afghanistan. Kita sering mengatakan itu. Tapi mereka tidak pergi ke sana karena mereka masih ingin tinggal di negara-negara kulit putih, tapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak bisa berhitung sederhana bahwa jika kamu terus membawa orang-orang dari negara-negara itu, tempat kamu sendiri tidak mau tinggal, kamu terus membawa orang-orang itu ke negara-negara kulit putih, maka negara kulit putihmu tidak akan lagi menjadi negara kulit putih. Saya menggunakan kata kulit putih secara bergantian dengan barat, dengan peradaban barat, karena peradaban barat dibentuk dan dirancang oleh pria kulit putih. Memang seperti itulah kenyataannya. Dan saya senang mereka membiarkan saya masuk untuk menjadi bagian dari peradaban itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Jadi lihatlah ini teman-teman. Seorang jurnalis NBC, mungkin orang kiri, pergi ke Suriah dan dengan cepat mengetahuinya. Salah satu dari mereka baru saja mendekat, menatap saya, dan berisyarat begini. Serius? Dia berisyarat begini. Kamu tahu kenapa? Karena dia tidak peduli apakah kamu seorang sosialis komunis atau bukan. Dia melihatmu sebagai orang kulit putih. Dan itu saja. Itu sudah cukup bagi mereka untuk bertindak. Kita tahu apa artinya itu. Tanda ini yang terus mereka pasang. Ini adalah simbol ISIS lama, satu, yang berarti satu Tuhan, satu agama, satu iman, satu pemimpin, simbol persatuan dan kekuatan. Anak-anak ini semua bersikap sangat mengancam. Mereka semua berkata, suatu hari aku berharap bisa membunuhmu. Suatu hari aku ingin menggorok lehermu. Mereka semua membuat gerakan yang sangat-sangat mengancam. Jadi inilah budaya tempat mereka dibesarkan. Tidak. Inilah budaya tempat mereka dibesarkan. Tidak. Inilah budaya mereka. Selama 1400 tahun, Islam telah bermimpi untuk menaklukkan dunia. Muhammad telah meninggalkan banyak hadis bahwa Islam akan menaklukkan seluruh dunia. Itulah mengapa Anda sering melihat banyak Muslim mengatakan Islam akan masuk ke setiap rumah dengan cara apapun. Mereka tidak bisa melakukannya karena mereka masih memiliki praktik-praktik abad pertengahan. Jadi ini bukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Roma memang jatuh ke tangan bangsa barbar. Jadi itu juga bisa terjadi jika kita tetap lengah. Atau siapapun yang orang asing berkata, kami berharap kalian akan mati. Kami akan membantai kalian satu persatu. ISIS jenis terburuk.
mentalitas. Bukan hanya mentalitas ISIS, ini adalah mentalitas Muslim, ini adalah mentalitas Islam. Inilah Islam. Saya menantang setiap orang yang lipstick atau radikal, ya Muslim radikal, pasti akan setuju dengan saya. Sebutkan satu hal yang dilakukan ISIS yang tidak dilakukan atau didukung oleh Muhammad atau para sahabatnya. Satu hal saja. Kamu tidak akan menemukan satu pun. Semua hal mengerikan yang telah kita lihat dilakukan ISIS, Muhammad juga melakukannya. Para sahabatnya juga melakukannya, mendukungnya, ikut serta dalam rajam terhadap pezina. Muhammad juga ikut serta. Oh, boom, hilang, mati. Muhammad melakukannya. Sang Nabi yang paling penyayang. Retorika adalah budaya di sini. Itu memang budayanya di sini ya, kenapa kamu kaget? Lihat ini, masih ada lagi. Mereka mulai melempar batu seperti yang diduga, jadi kita akan pindah ke bagian lain dari kamp. Benar, kita akan pindah ke area lain. Baiklah. Kalian lihat ini, orang Australia, ada 4 istri ISIS yang masuk bersama entahlah 7, 8, 9 anak. Ini anak-anaknya. Sudah kubilang. Anak-anak itu, mereka bukan anak kecil polos yang lucu. Mereka membenci Barat. Mereka Datang. kembali dengan kemarahan. Mereka bahkan tidak, sebenarnya ada berita beberapa hari yang lalu bahwa salah satu istri ISIS kita bahkan tidak bisa memaksa dia untuk mengikuti. Kita bahkan tidak bisa memaksa dia untuk mengikuti program deradikalisasi. Seolah-olah itu akan berhasil. Itu pasti berhasil. Inilah orang-orangnya. Inilah anak-anak yang datang. Reintegrasi telah menjadi masalah nyata. Anthony Albanese, si brengsek, melakukan ini. Dan orang-orang ini ada di Australia, teman-teman. Anak-anak yang kamu lihat itu, mereka melempar batu ke arah pria Barat itu hari ini. Dan sekali lagi, saya tidak peduli. Dia orang kiri. Dia mendukung mereka. Dia berkampanye agar mereka dibawa kembali ke Amerika atau Inggris. Mereka tidak tahu soal itu. Mereka tidak peduli. Mereka hanya peduli pada satu hal, agama mereka, Islam mereka, kebencian mereka terhadap Barat. Itulah kenapa saya menyebutnya empati yang menghancurkan diri sendiri. Dan bukan hanya ancaman teror dari orang-orang ini. Saya sudah pernah bilang sebelumnya, mereka berasal dari budaya yang penuh nafsu, benar-benar asing. Tidak heran kejahatan seksual meningkat drastis di seluruh Eropa. Bukan ulah penduduk asli, bukan orang Inggris asli atau Belanda yang memperkosa wanita-wanita ini atau orang Swedia. Ini adalah para migran dunia ketiga dari budaya penuh nafsu, budaya yang terbelakang. Lihat ini adalah kisah mengejutkan dari jurnalis Lara Logan yang sedang meliput Arab Spring pada tahun 2011 di lapangan Tahrir. Saya ingat menonton meliput itu secara langsung. Dengarkan ini. Mereka tidak peduli. Ada kamera, mereka tidak peduli. Ada pria, mereka tidak peduli. Inilah yang telah ditunggu-tunggu oleh orang-orang ini. Mereka datang ke sini hari ini. Seorang wanita muda, menarik, berambut pirang. Omong-omong, saya tidak menyalahkannya. Saya hanya ingin orang lain mengerti bahwa tidak semua budaya itu sama. Budaya itu penting. Kamu bisa tumbuh dalam gelembung kecilmu dan berpikir bahwa kita semua setara. Semua ini salah orang kulit putih, bla bla bla. Saya tidak bilang dia punya pandangan seperti itu. Tapi maksud saya, sebenarnya ada 2 saudari asal Swedia yang pergi ke Maroko. Mereka sudah diperingatkan, jangan ke sana, ada ISIS. Tapi mereka tetap nekat, mereka itu woke. Ada buku-buku pada masa itu, mereka akhirnya dipenggal. Lalu para pembunuh itu mengirimkan foto-foto mereka. Mereka mengambil foto dari ponsel mereka dan mengirimkannya kembali ke anggota keluarga mereka. Foto-foto kepala yang sudah dipenggal. Ada lagi seorang wanita Swedia yang sangat woke yang pergi ke Kongo, seingat saya, atas nama PBB. Dia sangat woke, dia mendukung perbatasan terbuka. Saya lupa namanya, saya sudah membahas itu di beberapa video sebelumnya. Dia pergi ke sana bersama temannya dari Amerika yang juga woke dalam misi PBB dan mereka dibunuh. Dan siapa yang bisa lupa Marbertini, pria Italia pro Gaza itu yang pergi ke Gaza. Dia pro Gaza, dibunuh. Jadi kamu bisa saja punya pandangan tinggi tentang manusia, masyarakat, peradaban, tapi kenyataannya itu terlepas dari keinginan dan pemahamanmu. Ketidaktahuan bisa sangat mematikan. Di sini kamu bisa saja bodoh.
Kamu bisa berteriak pada pria kulit putih. Kamu bisa memanggilnya dengan sebutan apapun. Tidak akan terjadi apa-apa. Itulah alasan kenapa banyak dari orang-orang ini jadi manja. Mereka berpikir, aku bisa memukuli pria kulit putih. Aku bisa berteriak padanya. Aku bisa menang ini dan aku bisa menang itu. Pria kulit putih, mereka di barat, kita sudah menjadi beradab. Itulah kenapa kita tidak bertarung dengan cara itu. Tapi kalau kamu pergi ke budaya-budaya abad pertengahan itu, mereka memukuli istri mereka. Mereka punya ketetapan sah dari Tuhan mereka Allah dalam Al-Quran surat 4 ayat 34 yang mengatakan itu. Kamu boleh memukuli istri. Kamu akan menemukan ratusan video seperti itu. Jadi menurutmu itu ide yang bagus untuk berada di antara mereka? Tolong jangan lakukan itu. Lihat apa yang terjadi padanya. Hari demi hari, ini tentang kebebasan. Dia melaporkan tanpa sedikit pun masalah selama lebih dari 1 jam. Dan apa yang terjadi kemudian? Baterai kamera kami habis. Dan kami harus berhenti sejenak. Tiba-tiba, Bahar menatapku dan berkata, "Kita harus pergi dari sini. Bahar tidak senang di sini." Dia orang Mesir. Dia berbicara bahasa Arab dan dia bisa mendengar apa yang dikatakan kerumunan itu. Ya. Dia memahami apa yang tidak dipahami oleh siapapun di kru. Benar, aku diberitahu belakangan bahwa mereka berkata, "Ayo, lepas celananya." Dan rasanya tiba-tiba, sebelum aku tahu apa yang terjadi, aku merasakan tangan-tangan meraba payudaraku, meraba selangkanganku, memegangku dari belakang. Maksudku, dan itu bukan hanya satu orang lalu berhenti, tapi satu orang, lalu orang lain lagi. Dan aku tahu Ray ada di sana, dan dia juga meraihku, dan berteriak, "Laura, pegang aku, pegang aku!" Saat dia terseret ke tengah kegilaan massa, kamera merekam teriakannya. Dan aku berteriak sambil berpikir, kalau aku berteriak, kalau mereka tahu, mereka akan berhenti. Kamu tahu, kalau ada yang akan menghentikan mereka, atau mereka akan menghentikan diri mereka sendiri karena ini. Mereka semua akan ikut bergabung. Itu juga terjadi di Pakistan pada seorang wanita Pakistan beberapa tahun lalu. Seorang TikToker pergi ke Pakistan, masyarakat patriarki. Dia sendiri adalah orang Pakistan. Jadi orang-orang menyalahkannya, katanya dia seharusnya sudah tahu. Kamu tahu, dia mungkin gadis liberal progresif, tidak mengerti, tidak mendengarkan orang tuanya. Dan dia mengalami pelecehan massal. Semuanya terekam kamera. Karena ini salah. Dan ternyata sebaliknya. Semakin aku berteriak, mereka malah semakin menjadi-jadi. Seseorang di kerumunan berteriak bahwa dia adalah orang Israel, seorang Yahudi. Keduanya tidak benar, tapi bagi massa, itu ibarat menyiram bensin ke api. Bahkan kalaupun dia bukan orang Israel atau Yahudi, saya bisa katakan mereka tetap tidak akan berhenti. Mereka tidak peduli. Tapi itu saja sudah mengatakan banyak hal. Ketika Israel memberitahumu bahwa mereka membenci kita, mereka ingin membunuh kita, mereka ingin menghancurkan kita. 7 Oktober mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka akan melakukannya lagi jika kita menyerah pada tuntutan-tuntutan woke ini. Buktinya sudah jelas. Selain serangan brutal itu, berubah menjadi amukan mematikan. Satu lenganku merangkul Ray. Aku sudah kehilangan pendamping lokal. Aku sudah kehilangan para sopir. Aku sudah kehilangan semua orang, kecuali dia. Dan aku merasakan mereka merobek pakaianku. Aku pikir kemejaku, sweaterku benar-benar disobek habis. Kemejaku melilit di leherku. Aku merasakan saat braku robek, mereka merobek kait logam braku. Mereka merobeknya hingga terbuka. Dan aku tahu itu karena aku merasakan udara di dadaku, di kulitku. Dan aku merasakan mereka merobeknya. Mereka benar-benar merobek celanaku sampai hancur. Lalu aku merasakan celana dalamku juga hilang. Dan aku ingat menengadah saat pakaianku robek. Aku ingat menengadah dan melihat mereka mengambil foto dengan ponsel mereka. Kilatan kamera ponsel mereka. Ray melaporkan bahwa dia mendapati dirinya memegang lengan jaketmu di tangannya. Lengan itu benar-benar terlepas dari sisa jaketnya. Saat itu aku merasa Ray adalah satu-satunya harapanku untuk bertahan hidup. Kamu tahu, dia sedang menatapku, dan aku bisa melihat wajahnya. Dan ada lautan orang di antara kami, jelas-jelas menarik-narik kami berdua, memukuli kami. Bayangkan itu. Bayangkan betapa tak berdayanya dia juga saat itu. Aku tidak menolak hal itu. Beberapa feminis akan berkata, lihat, pria sedang mansplaining, menjadikan ini tentang dirinya. Tidak,
Kita sedang membicarakan trauma kolektif. Tidak ada rasa hormat. Inilah budaya yang sedang kita hadapi. Dan saya memahami budaya ini. Inilah mengapa saya sangat frustrasi. Saya tidak mengerti mengapa orang lain tidak memahaminya. Berapa banyak bukti lagi yang kamu butuhkan? Ini terjadi pada tahun 2011 ya? Memukuli kami. Saya bahkan tidak tahu bahwa mereka memukuli saya dengan tiang bendera dan tongkat, serta benda-benda lain. Karena saya bahkan tidak bisa merasakannya. Karena saya pikir, pelecehan seksual itu adalah satu-satunya yang bisa saya rasakan. Hanya tangan-tangan mereka yang memperkosa saya berulang kali. Memperkosa kamu dengan tangan mereka. Iya. Tanpa henti. Dari depan, dari belakang. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa tetap memegangi Ray. Aku bertahan padanya. Aku tidak mau seperti satu kakinya adalah dia. Aku pikir aku akan mati. Jadi itu terjadi pada tahun 2011. Ini terjadi pada tahun 2015 ketika Angela Merkel berkata, kita bisa mengatasinya. Bawa mereka masuk. Bawa semua orang Libya, Mesir, dan Suriah ini ke Jerman. Selama perayaan Tahun Baru 2015 dan 2016 di beberapa kota di Jerman, terjadi banyak kasus kekerasan seksual. Sekitar 1.200 wanita dilaporkan telah menjadi korban kekerasan seksual, terutama di kota Köln. Dalam banyak insiden tersebut, saat para wanita ini berada di ruang publik, mereka dikelilingi dan diserang oleh sekelompok besar pria yang diidentifikasi oleh pejabat sebagai pria asal Afrika Utara dan Arab. Pengungsi dipersilakan. Saya rasa kita sudah cukup belajar. Saya rasa sudah saatnya untuk bangkit. Saya rasa sudah saatnya mengakhiri agenda globalis ini. Kalian sudah cukup bersenang-senang. Kalian sudah menjalankan kebijakan-kebijakan yang membuat kalian merasa baik. Ayo, bawa semua orang masuk. Aku ingin merasa diriku orang baik. Aku ingin pamer moral di depan semua orang. Aku ingin menyalahkan semua masalah di dunia ini pada orang kulit putih. Kalian yang lakukannya. Kalian yang lakukannya. Lihat. Tidak ada yang normal. Kita butuh negara kita kembali seperti dulu, di mana kita menginginkan kohesi sosial, di mana kita menginginkan seperangkat nilai dominan di Australia, nilai-nilai khas Australia. Itu saja, yang berarti tidak ada makanan halal, yang berarti tidak ada ghetto, yang berarti tidak ada sholat di jalanan, yang berarti tidak ada acara atau budaya asing yang bisa ditempatkan di atas nilai-nilai Australia. Jadi di sini saya katakan, kita tidak akan pernah punya hari libur nasional untuk Holi, Diwali, atau Idul Fitri sama sekali. Jika umat Muslim berkata, kalian punya libur saat Natal, kenapa kita tidak libur saat Idul Fitri? Karena itu akan terjadi, teman-teman. Itu sudah terjadi di Inggris Raya. Itu juga akan terjadi di sini. Tidak, kita tidak bisa punya 20 hari libur nasional. Kita tidak bisa punya 40 hari libur nasional. Maaf, tidak. Kita tidak bisa punya 40 hari libur umum. Kita tidak bisa pergi ke negara di mana mereka punya hari libur sebanyak itu. Kita harus membela negara kita sendiri. Sudah terbukti tanpa keraguan bahwa negara-negara yang tidak membela cara hidup mereka sendiri, struktur mereka sendiri, sistem nilai mereka sendiri, mereka akan lenyap. Apakah kamu ingin lenyap? Saya tidak.